Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Herianto, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Baritokuala. Di samping saya, Perkenalkan, nama saya Ahmad Rufiuddin, guru pendidikan jasmani dan olahraga di SDN Barangkali Kolam Kiri 1. kali ini kami akan membuat sebuah video tentang pra-observasi dalam supervisi pendidikan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak. Ya, siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bapak sendiri? Alhamdulillah baik-baik Oh, saja Pak. siap. Seperti yang Bapak. Iya. Iya Bapak. Hari ini Bapak ada waktu sibuk nggak hari ini Pak? Enggak, alhamdulillah hari ini lagi luang karena sudah selesai pembelajaran lagi, Pak. Alhamdulillah Bapak ya. Iya. Saya hari ini mau minta waktunya dari Bapak terkait rencana kita nanti mau mengadakan supervisi kelas. Ya. Sebelum melakukan supervisi kelas kita akan melakukan percakapan sedikit Pak ya. Oh, iya. Terkait apa yang akan kita lakukan nanti. Ya, benar Pak ya? Ya, oke. Pak, sebelum kita melakukan supervisi kelas kan tentunya kita akan tahu dulu Pak ya. Apa nanti rencana Bapak, rencana yang akan Bapak sampaikan nanti untuk di pembelajaran kita nanti Pak? Untuk di pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti yaitu tentang materi pola gerak dasar lokomotor, jalan, lari, lompat yang mencakup yaitu ada keseimbangan, melayang, mendarat dan lain-lain. Gitu ya, terkait dengan olahraga Iya. tentang jalan Iya. Terus Pak, kalau boleh tahu langkah-langkahnya seperti apa Pak? Langkah-langkah saya sebelum mengajar. Iya. Oh iya. Sebelum melaksanakan pembelajaran, yang pertama tentunya mengkondisikan anak-anak terlebih dahulu. Setelah itu menyuruh anak-anak untuk berbaris dengan cara menunjuk satu anak untuk memimpin barisan. Kemudian menyuruh anak-anak untuk berdoa, satu orang memimpin di depan untuk melatih supaya punya kemampuan dan keberanian tampil di depan. Ya. Setelah itu menjelaskan materi yang akan disampaikan apa saja, dan sebelumnya itu akan saya tanyakan terlebih dahulu materi yang sebelumnya yang saya pelajarkan apakah masih diingat atau masih dimengerti ya. Sebelum melaksanakan pembelajaran yang akan datang tadi ya. Setelah itu menjelaskan tujuan-tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan ini apa, terus bisa berakibat atau maksudnya menyangkut menyangkut ke kondisi-kondisi tubuh atau apa persiapan ya seperti itu. Setelah itu nanti ditutup dengan refleksi, bertanya-tanya Kak apa yang didapat tentang pembelajaran ini tadi ya. Kalau sudah pada mengerti kita akhiri, kemudian bisa istirahat. Selain kita membaca juga ada pemberian penanaman tentang kepemimpinan juga Pak ya. Bagus sekali, selain olahraga juga ada diberikan berdoa, dan kepemimpinan gitu ya. Pokoknya pemanasan malah tadi ya. Bapaknya Jangan lupa ya biar tidak cedera karena otot-otot ini perlu rileks dulu sebelum kita melaksanakan kegiatan olahraga yang agak berat sedikit ya. Karena olahraga ini berkaitan dengan fisik. Iya, betul. Harus ada persiapan yang lebih matang dulu Pak ya. Iya. Bagus sekali. Kalau dilihat dari rencana Bapak tadi mulai dari awal pendahuluan sampai kegiatan-kegiatan itu sebenarnya sudah bagus sekali. Iya. Nah, Terima sekarang kasih, Pak, Pak, ya. terkait dari apa yang Bapak rencanakan tadi yang sudah bagus tadi, tentunya Pak di setiap suatu pemanasan itu tentunya ada suatu kendala. Iya. Nah, kira-kira Pak, kalau boleh tahu tuh nanti ada kendala apa yang kemungkinan muncul di dalam proses belajar Pak? Yang kira muncul? Yang menurut saya kalau dengan materi yang ini tadi kan ini menyangkut lari terus Ya. jalan itu kan nanti untuk pembelajaran kan bisa secara individu bisa secara kelompok juga Pak ya. Ya. Biasanya yang banyak atau sering muncul itu tentang kedisiplinan Pak. Oh, kedisiplinan. Iya, kedisiplinan anak-anak itu biasanya kurang disiplin lah karena mereka tuh tidak sabar untuk menunggu giliran. Oh. Ya, apalagi saat melaksanakan kegiatan yang sifatnya individual. Ya. Karena kan kemungkinan ya jumlah siswanya lumayan lah. Ya. Jadi kemungkinan bisa dapat nomor urut 6 Kak, atau nomor urut 7 Kak. Dia tidak sabar lagi ya. Karena antusiasnya Iya, antusiasnya tinggi ya, biasanya seperti itu Pak ya. Karena olahraga termasuk yang disukai Iya, anak-anak, gitu. olahraga itu materi pembelajaran yang disukai sama anak-anak ya Pak ya. Paling unggul lah. Kalau seandainya nggak ada olahraga pasti tanya, Pak kamu olahraga Pak, kapan olahraga sebenarnya? Ya, rencana yang kira-kira yang masalah yang muncul itu adalah mengkondisikan
dianjurkan lagi Iya. supaya mau berantri. Iya, mau sikap berantri, ya. ya, berantri Ya, itu. mau dulu supaya itu ketertibannya Iya, ya. ketertiban gitu biasanya. Ketertiban. Kalau keberaniannya kira-kira berarti sudah mantap ya. Mantap aja, Karena insya dia Allah. berani tampil berani. Iya. Artinya tinggal melatih apa namanya Sikap antri itu menunjukkan sikap antrinya ya. Itu masalah yang muncul Pak Iya, ya. yang sering muncul. Iya. Terus Pak, kalau melihat dari masalah yang akan muncul lagi, terus langkah-langkah Bapak apa dalam mengatasi itu? Ya, langkah Yang Bapak lakukan Iya. untuk mengatasi itu. Tentunya sebelum kita melaksanakan suatu pembelajaran tersebut, kita kasih wejangan dulu kepada anak-anak ya, nasihat-nasihat bahwa dalam kehidupan ini kita harus membudayakan budaya antri, karena siapapun yang menyerobot atau tidak antri itu termasuk dalam apa ya, kegiatan atau dalam sifat yang tidak baik ya. Jadi kita tanamkan aja dulu, kita kasih wejangan supaya mereka sadar pentingnya melakukan budaya antri ya. Bagus sekali. Selain pelajaran olahraga, fisik, ternyata di dalam olahraga juga ada pembelajaran tentang etika budaya. Budaya. Bagus sekali. Iya. Nah, ini sangat penting. Jadi solusinya adalah Bapak mau apa namanya, memberikan wejangan nasihat-nasihat terlebih dulu sebelum dilaksanakan kegiatan Pembelajarannya. Iya, sangat bagus sekali. Ya. Sebelum melaksanakan kegiatan memberikan peserta Iya. praktek kan? Iya, praktek. Diberikan wejangan nasihat. Nah, terus Pak ya, dari rencana tadi ada masalah Bapak temukan, kemudian ada yang mau pemecahan masalah yang Bapak sampaikan tadi, terus tanggung jawab Bapak apa sebagai guru olahraga dalam mengatasi ini? Untuk kedepannya gimana? Tanggung jawab saya sebagai guru olahraga tentunya ya, saya berkeinginan supaya pembelajaran ini berjalan dengan lancar, kemudian anak-anak bisa memahami apa yang saya sampaikan sesuai dengan materi tersebut, ya kan? Supaya kalau seandainya anak-anak ini bisa mengerti, terus bisa memahami apa tujuan dan fungsi dari pembelajaran tersebut, tentunya guru akan merasa senang ya, Pak, ya. Iya. Ya pokoknya tanggung jawabnya ya itu tadi, supaya anak-anak bisa mengerti gitu. Iya. Nah, intinya kita melaksanakan supaya anak tercapai. Iya, tercapai supaya tercapai pembelajaran Memenuhi tersebut ya. kebutuhan anak. Iya, siap. Ya, dengan berbagai macam cara tadi Bapak. Iya. Terus kan rencananya akan melaksanakan kapan Pak? Tanggal berapa nanti? Kemungkinan nanti sekarang tanggal, pokoknya minggu depan Pak ya. Iya, minggu depan. Nah. Kita tanggal 8 Maret Pak ya? Iya, iya, tinggal. Pokoknya minggu depannya Pak, saya ingat tanggal berapa sekarang. Ya. Terima kasih Pak ya. Iya, iya. Waktunya kita cukup sampai di sini perbincangan kita. Iya. Kita ketemu di supervisi pembelajaran. Oke, siap. Terima kasih Pak. Iya. Demikian tadi percakapan kami tentang proses pra pembelajaran, pra observasi dalam pembelajaran. Ya, terima kasih. Saya Idris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Ya, selamat siang Pak. gimana kabarnya Pak? Baik. Alhamdulillah sehat baik. Gini Pak, gimana Pak? Sibuk nggak Pak? Oh, sekarang lagi santai Pak. Iya. Nggak Pak. Iya, bisa. Terkait kemarin Pak kan saya sudah mengadakan observasi Iya. terkait pembelajaran di kelas Bapak. Iya. Nah, jadi hari ini menindaklanjuti hasil kegiatan yang telah kita lakukan sebelumnya, dari kegiatan observasi sampai kegiatan kemarin di kelas yang Bapak lakukan. Gimana Pak sebelumnya perasaan Bapak? Perasaan alhamdulillah sehat, siap juga untuk diwawancarai. Oh iya Bapak, terkait pembelajaran kemarin Bapak, gimana Pak? Apa yang Bapak rasakan? Apakah ada hambatan, ada halangan terkait pembelajaran Bapak lakukan kemarin? Kalau untuk pembelajaran, kemungkinan setiap pembelajaran ada kendala atau hambatannya. Yang biasanya banyak dilakukan atau banyak yang kita temui saat pembelajaran, yaitu yang pertama tentang disiplin. Ya. Mendisiplinkan siswa saat melakukan suatu pembelajaran. Terkadang kan ada siswa yang tidak disiplin, ada juga yang disiplin ya. Iya. Siswa yang tidak disiplin tuh biasanya suka mengganggu, atau pas tidak waktunya dia melaksanakan suatu kegiatannya, ia mendahului atau mengganggu temannya. Itu yang bisa membuat pembelajaran kita tidak mengasihkan atau bisa tidak berjalan dengan lancar ya. Yang kedua itu tentang, kalau saatnya pembelajaran kita kan ada pembelajaran individu dan berkelompok ya. Saat kita penilaian atau melaksanakan kegiatan pembelajaran secara berkelompok, itu pun
agak susah sedikit untuk menentukan kelompoknya karena siswa-siswa itu cenderung ingin memilih kelompok sendiri. Kalau seandainya gurunya yang memilihkan kelompok itu bisa, Pak, saya nggak cocok dengan yang ini, saya nggak cocok dengan yang ini. Padahal gurunya itu ingin mengelompokkan ya yang pintar atau yang bisa atau yang menguasai dengan yang tidak begitu menguasai, biar adil seperti itu, Pak. Ya, jadi sebenarnya dari pembelajaran kemarin ya, walaupun kemarin kan pembelajarannya kalau saya keseluruhan itu udah bagus, udah sesuai dengan apa yang kita sepakati kemarin. Memang kalau sudah pembelajaran pasti ada hambatan dan halangan, ya. Ada resiko tadi ya, diantaranya ada disiplin siswa, kemudian minat cerita, ada kendala kelompok, ya. Terus Pak, dari kendala-kendala itu bagaimana Bapak mengatasinya? Dari kendala-kendala tersebut, cara saya mengatasinya yaitu menyuruh siswa untuk menerima apa yang diminta oleh gurunya, karena apa yang sudah ditentukan oleh gurunya itu bisa membuat atau menuju pada kegiatan atau sifat yang positif bagi dirinya gitu. Saat yang yang untuk disipliner tadi ya, menyuruh siswa untuk selalu mengikuti arahan dari gurunya. Kalau seandainya ini di nomor urut kan untuk melakukan kegiatan olahraga kan ada yang berkelompok, ada yang individu. Kalau seandainya individu dia nomor urut 5 ya di nomor 5 saja, jangan mengganggu yang lainnya supaya pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Ini apa sih ya, dipelajari sistem antri. Iya, supaya sistem antri ya, yang lainnya ya, karena sampai olahraga kan. Iya. Kemudian, terkait pembelajaran kemarin, apa yang Bapak lakukan sudah, sekarang apa Bapak sudah puas dengan hasil yang Bapak lakukan itu tadi? Kalau untuk kepuasan, sebenarnya kepuasan itu kayak gini lah. Untuk pembelajaran itu kan berharap semakin atau yang akan dilakukan ke depannya itu semakin baik kayak gitu lah, semakin meningkat. Tidak hanya pembelajaran saat ini saja. Jadi kalau seandainya murid-murid itu bisa menguasai atau bisa mempraktekkan apa yang dipelajari waktu hari ini atau pada hari pembelajaran itu tadi, ya sudah merasa puas lah. Ini puas ya? Iya, puas. Diberi rentang nilai 7 sampai 10, kan nilainya berapa? Kalau 7 sampai 10 ya kemungkinan 8 lah. Ya, alhamdulillah sudah hampir 100% ya. Iya. Tapi kan karena kita harus selalu meningkat dan kepuasan itu semakin puasa ya, sudah bagus ya. Terus hal-hal positif apa yang sudah Bapak lakukan untuk selama proses pembelajaran ini? Hal positif yang sudah dilaksanakan saat pembelajaran. Kamu ada siswa. Pada siswa yaitu mengajari siswa untuk bergotong royong, terus menghargai sesama kawan dalam melaksanakan sesuatu. Ya. Terus untuk yang pembelajarannya kan biasanya bisa menggunakan sebuah media elektronik juga, ya kan? Jadi siswa sangat senang dengan apa yang dia lihat melalui media elektronik sebelum gurunya mengajari dengan cara pembelajaran demonstrasi. Iya, bagus juga ya. Sudah hampir semuanya Bapak solusinya sudah ada. Hal positifnya itu karena penjualan olahraga ini juga sangat perlu praktek, perlu kerjasama dengan kelompok atau timnya ya. Yang lainnya melatih gotong royong sudah ada. Terus lagi Pak, apa yang ingin Bapak ubah dari hasil pertemuan kita ini selanjutnya? Dirubah untuk pembelajarannya. Ya, perubahan yang kedepannya bagaimana supaya lebih